Sekarang itu hampir 35 tahun. Wah, Ya. 35 tahun. Ya, itu kejadiannya yang dulu. Jadi ceritanya seperti ini. Saya punya teman, ceritanya itu teman SMA. 10 tahun tidak pernah ketemu dengan saya. Ya. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Top, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan menghadirkan narasumber kita. Selamat malam, Cak Yudi. Selamat malam. Jauh-jauh nih saya undang nih, Cak Yudi. Cak Yudi kalau nggak salah dari Surabaya ya? Ya benar, saya asli Surabaya. Kalau boleh tahu nih pemirsa Sohib Top yang menonton kita malam ini, kalau boleh tahu profesi Cak Yudi saat ini apa? Ya, profesi saya dari dulu itu sebagai penari. Ya, jadi saya berangkat ke Surabaya sampai ke Jakarta. Itu mengadu nasib. Ya. Kenapa saya mengadu nasib di Jakarta? Karena di Surabaya itu saingan saya sangat berat. Kenapa? Seluruh Jawa Timur itu tariannya hanya Jawa Timur. Oh gitu. Umpama benih itu benih saya jelek. Ya. Jadi kalau benih saya itu jelek ditancap di Jawa Timur, itu nggak akan tumbuh. Ya, saya mengadu nasib di Jakarta tahun 90, ya, bahwa saya punya angan-angan bahwa di Jakarta itu tanahnya subur. Saya jadi guru, saya keluar. Saya dulu lulus sekolah jadi guru saya. Oh gitu. Di daerah Malang. Karena nggak betah, biasa hidup di kota besar, ramai. Tiba-tiba jadi guru ditempatkan di tempat yang sepi ya. Jadi saya nggak betah, saya mengadu nasib di Jakarta. Bayangan saya di Jakarta itu tanahnya subur. Ya, kenapa subur? Karena saingan saya belum banyak. Ya, untuk tari Jawa Timur ya. Akhirnya saya mengadu nasib tahun 90. Alhamdulillah ya sampai sukses. Sekarang ya begini. Ya, jadi meskipun seperti ini begini nih ya, alhamdulillah. Semua itu kita syukuri ya. Kasih jelek ya kita syukuri, dikasih baik ya kita syukuri, nggak berhasil ya kita syukuri, berhasil juga kita syukurin ya. Alhamdulillah saya bisa melawan buana meskipun itu ya. Saya pernah ke Malaysia ya. Saya ke Malaysia itu pertama kali dengan Anjungan Sumatera Utara ya. Titian Mohibah atau apa? Di Sumatera Utara, di Malaysia. Di Malaysia itu budaya gitu. Pertukaran seni budaya ya di Penang Fair. Itu alhamdulillah saya berangkat. Kemudian ada rezeki lagi, saya berangkat lagi di Turki. Ya. Baik Cak Yudi, dalam profesi Cak Yudi saat ini selaku seniman atau bisa kita katakan budayawan lah ya. Tentunya biasalah kalau seniman atau budayawan itu punya kisah-kisah menarik tentang misteri. Boleh ceritakan agar sohib-sohib kita yang ada dimanapun berada dengarkan kisah-kisah Mas Yudi. Ya, saya akan bercerita. Ini kejadiannya kalau dihitung dengan sekarang itu hampir 35 tahun. Wah, Ya, 35 tahun. Ya, itu kejadiannya yang dulu. Jadi ceritanya seperti ini. Saya punya teman, ceritanya itu teman SMA. 10 tahun tidak pernah ketemu dengan saya. Ya. Ini saya potong Cak Yudi. Teman SMA di Jakarta atau di Surabaya? Di Surabaya. Ya, jadi ya, lanjut. Di Surabaya saya punya teman. Itu sudah 10 tahun kita nggak ketemu. Ya mungkin petunjuk atau seperti apa saya nggak tahu. Pada waktu saya punya acara, saya ngerias di
daerah Madiun. Si teman saya ini pesan sama teman saya bahwa dia kangen dengan saya. Oh gitu, sahabat lama. Sahabat lama. Iya. Disampaikan teman saya, tolong sampaikan ke Pak Wah. Saya dulu sekolah panggilannya Pak Wah. Pak Wah. Ya, bukan Cak Yudi kayak sekarang kan, ya. Ya. Itu kan sekarang kan tenornya Cak Yudi. Oke. Nggak usah saya sebutkan namanya. Iya. Jadi teman saya ini pesen sama teman saya yang ngasih job saya ke Madiun. Tolong sampaikan Pak Wah. 10 tahun saya nggak ketemu, saya kangen. Ya. Berangkatlah saya ke sana. Sesampai saya di sana, kebetulan teman saya ini masih ngajar. Yang teman saya yang cewek itu, saya ketemu sama ibunya. Lah di situ, karena ibunya kan akrab sama saya, langsung saya dipeluk, ibunya nangis kan. Waduh Nak Yudi, anak yang saya gadang-gadangkan menjadi penerus saya untuk meneruskan sebagai perias manten, musnah. Merinding kan, kok bisa musnah, kenapa Bu? Jadi anak-anak saya yang saya gadang-gadangkan ini, dia sakit. Lah kan sekarang baru ketemu teman saya kan. Sakitnya sakit apa? Saya tanya sakit apa Bu? Ya, nah nanti biar anak saya yang cerita sendiri. Nah, jadi saya tunggu tuh teman saya sampai datang. Akhirnya teman saya datang, nangis sama saya. Aduh Pak Wah, saya kangen udah 10 tahun nggak ketemu ini. Nanti aku cerita, ya udah. Nanti besok pagi kan saya ngerias nih ya. Kamu ikut saya mau nggak? Mau Pak Wah, saya ajak lah si cewek ini ke tempat yang hajatan itu. Nah padahal dia sudah lama nggak ngerias. Dia nggak lama nggak ngerias. Oh begitu. Begitu saya ajak dia semangat. Nyampe lah di tempat hajatan itu. Dia tidur sama saya, bukan tidur itu enggak ya. Kita tidur satu ranjang lah. Cerita dia, Pak Wah, saya itu 10 tahun dihantuin siapa? Ceritanya seperti apa gitu. Jadi pada waktu saya mau nikah, sebelum mau nikah, itu calon saya itu pamit sama saya. Dek, calonnya ini orang mana? Orang sana juga? Orang sana juga. Nah, jadi Dek, ini saya mau atraksi pesawat, ya kan? Seandainya nanti terjadi apa-apa. Tunggu dulu, atraksi pesawat, cowoknya ini penerjun atau angkatan? Kebetulan sekali dia angkatan udara. Oh, angkatan udara. Angkatan udara ya, di daerah Madiun ya, Iswayudi. Lah pamit, bagaimana Dek kalau nanti seandainya saya atraksi pesawat terjadi yang tidak diinginkan, bagaimana? Namanya si cewek ini juga sudah cinta sekali ya kan. Dia bersumpah, saya bersumpah Mas, kalau seandainya Mas terjadi apa-apa atraksi pesawat, saya masih mau menerima Mas. Oh, sampai begitu sumpahnya. Iya, namanya udah cinta ya kan. Cewek udah bucin lah ya. Cinta udah nggak ada cowok lagi. Gitu ya. Iya, bucin. Anggapannya ya. tuh. Udah nggak ada, kayak nggak ada lagi lah. Nggak ada cowok lagi yang ganteng kayak dia. Akhirnya atraksi pesawat ya. Cuk, meledak itu pesawatnya. Waduh. Ya, jadi pesawatnya hancur. Jatuh atau meledak? Jatuh. Oh jatuh. Nggak tahu itu balik-baliknya nggak tahu ya. Ya pokoknya jatuh gitu ya. Nah, selama 10 tahun, ya mungkin nggak tahu, karena saking cintanya, itu setiap hari sampai selama 10 tahun si cewek ini istilahnya pacaran sama arwah ini. Bisa begitu. Lah, dari tadi mungkin karena sadung cintanya dan termakan sumpah. Makanya jangan sampai sumpah, karena sumpah itu bahaya, karena kita langsung ke Yang Maha Kuasa. Ya betul. Nah, jadi selama 10 tahun
namanya teman saya juga penari ya kan. Kalau suaminya, calon suaminya nih kepingin dia nari, ya nari. Ya, kan nari. Oh, Ya kan. Bahkan sampai orang tuanya tuh ngelihat di pintu tuh. Ini di dalam kamar atau taman umum? Dalam kamar. Dalam kamar. Jadi anak saya itu ngomong sendiri, ya kan. Wah, anak saya ini mungkin apa lupa ingatan gimana kok ngomong sendiri kan. Jadi kalau calonnya ini pengen lihat dia nari ya nari, kepingin dia nyanyi ya nyanyi. Lah namanya orang tua kan melihat anak seperti itu, dibawalah ke khawatir kan, dibawanya ke orang pintar, dibawanya ke Pak Kiai, diadakan pengajian apa segala. Itu hanya sebentar. Sembuhnya sebentar. Sebentar aja. Sebentar, kambuh lagi. Ya mungkin dia punya kontak batin dengan saya, mungkin perantaranya saya. Mohon maaf, saya bukan orang pintar, bukan. Jadi dia yakin dengan saya, makanya saya suruh datang selama 10 tahun itu. Ngobrol sama saya. Begini loh, bagaimanapun meskipun kamu dibawa ke orang pintar, dibawa ke Pak Kiai, pengajian, tapi kalau kamu tidak bisa mengikhlaskan itu cowokmu, nggak bakalan bisa sembuh. Nah, ini mungkin sohib di rumah penasaran, kok tiba-tiba Cak Yudi itu bisa berbicara begitu sama dia, si cewek ini? Apa memang ada dorongan, memang disengaja atau secara spontan? Spontan aja gitu. Jadi saya nggak bisa apa-apa, ya kan? Saya hanya bisa meyakinkan dia, ya kan? Sama-sama yakinnya. Dia yakin dengan saya pun punya niatan harus meyakinkan dia. Kenapa? Nggak tahu itu memang kebetulan atau memang petunjuk sama yang Maha Kuasa, kan saya nggak tahu. Lah, saya ngomong, padahal saya juga nggak bisa apa-apa. Kamu sudah dibawa ke orang pintar, nggak bisa, tetap kambuh lagi, bawa ke Pak Kiai masih betul. Tetap. Kamu yakin dengan saya nggak? Oh, langsung Cak Yudi. Oh iya. Langsung menekankan ke dia begitu ya. Supaya dia kuat kan. Ada ininya, semangat ya. Nah, dia nanya ke saya, emang Pak Wah bisa? Lu ngeremehkan saya kamu, dia bilang gitu. Ini sambil bercanda sih. Iya, sambil bercanda dia itu kan. Sambil bercanda. Remehkan saya kamu, ya kan? Kamu harus yakin dengan saya. Syaratnya gimana Pak Wah? Syaratnya gampang. Bisa puasa 3 hari. Oh, langsung Cak Yudi. Oh iya. Namanya kita meyakinkan harus yakin. Kalau saya nggak yakin, dia juga nggak yakin. Loh, saya tuh selama 10 tahun nggak bisa puasa Pak Wah. Oh. Kok nggak puasa? Lah gimana, setiap hari saya pacaran, setiap hari digaulin kan, itu ya bahasa ininya ya diajak ngobrol apa ya kan, nggak bisa. Jangan kan itu Pak Wah, saya makan tuh nggak bisa enak, ya kan, selama 10 tahun saya nggak bisa makan. Ya kepikiran ya mungkin saya bilang gini, kamu ketemu dengan saya, mungkin saya pengobatnya. Begitu kan, harus gitu, harus yakin. Percaya aja ya kan. Kalau nggak yakin dia nggak laku nanti saya. Nah, dia nanya syaratnya gimana? Syaratnya puasa bisa? Nggak bisa. Ya udah, kalau kamu nggak bisa puasa, saya yang puasa. Oh, gitu. Padahal saya juga nggak pernah puasa. Cara meyakinkan orang begitu. Suges lah ya. Iya. Terus gimana Pak syarat kedua? Yang kedua, ini paling penting. Kalau seandainya calonmu itu datang, itu kan, kamu ikutin kata-kata saya. Misalkan datang ini, Mas, mohon maaf, saya ikhlaskan Mas kembali ke alam Mas. Mas juga kasihan dengan saya dong. Ya kan, masa saya seperti ini terus. Nah itu. Nah, ini ada lagi. Sebelum itu dia cerita juga, si arwah ini bisa menunjukkan calon. Oh gitu.
ya kan? Bisa ngasih Bisa tahu dia. menunjukkan. Jadi si arwah ini juga kasihan juga. Oh, maksudnya dia mau menjodohkan Menjodohkan juga. dia. Oh, gitu. Udah kamu si sama- arwah ini mau menjodohkan si sama tadi. temennya. Gimana kamu kalau sama temanku? Dia pangkat juga, Oh, sama temennya sama-sama seangkatan. angkatan. Namanya dia juga seneng sama arwah ini, nurut. Oh, gitu ya. Ya sempat tuh pacaran sama temannya itu. Temennya. Berjalan berapa bulan. Heeh. Si cowok ini selingkuh, Heeh. arwah ini bisa menunjukkan, Dikasih tahu. dikasih tahu, jangan dilanjutkan, dia selingkuh, dia ceweknya banyak, putuslah, ya kan. Akhirnya ya tadi saya sembuhkan seperti ini. Kalau kamu yakin dengan saya, kalau seandainya cowokmu itu datang, kamu ngomong, Mas, alam kita sudah berbeda, saya ikhlaskan Mas kembali ke alamnya. Mas juga kasihan saya dong, masa saya seperti ini terus. Bisa ngomong gitu? Bisa bawa. Kalau nggak bisa nanti aku yang ngomong, saya tendang itu cowok. Masa setan bisa masuk ke kamu? Oke, Cak Yudi, sebelum kita lanjutkan kita ngopi dulu. Kami ngopi dulu ya, pemirsa Sohib. Top. Apa ini? Kopi. Kopi hitam. Kopi Kita hitam. minum dulu sebelum dilanjutkan. Iya. Sebelum dilanjutkan. Baik, kami minum dulu ya. Ini nggak ada sponsornya loh ya. Kering kalau nggak Kering, minum. Ceritanya makin seru nih. Biasa ngopi saya. Nah, Oke, bisa dilanjutkan Mas. Kelanjutan Nah. ceritanya tadi. Jadi Seru nih. setelah itu saya nanya, siapa calonmu namanya? Bu, saya yakin aja kayak Wintan. Udah kayak, sorry, udah kayak gaya-gaya orang Weh. yang udah punya ilmu tinggi. Orang yang ilmu tingginya nggak berani kayak saya. Iya. Ya kan? Lanjut. Gitu caranya meyakinkan Iya, orang iya, begitu. Nama suamimu siapa calonnya? Tulis ini. Dimakamkan di mana? Di sini. Jadi ya besok pagi kamu ikut saya ngerias. Nanti saya kerjakan di Jakarta. Oh, Gitu kan? gitu. Besok pagi saya ajak ngerias. Orang kampung itu pada heran, Pak Jon. Anak ini biasanya berdiri lama itu nggak bisa. Ini bisa setelah Dia sama bisa Cak Yudi. nyanggul berapa orang itu. Oh, kayak ada kekuatan Ya itu gitu tadi, Ah. karena kita kasih Kasih kekuatan, terus motivasi. kerja. Iya. Ya kan, saya ajak ngobrol. Kamu itu dia kajang-kajang jadi penerus ibumu. Iya. Terus kalau kamu seperti ini nggak bisa melupakan, kan kasihan ibumu. Tadi aku datang ke rumahmu, ibumu nangis. Nah kamu harus kuat. Tuh lihat orang kampung itu, lihat kamu heran kan, kok kuat itu anak itu. Mbak itu biasanya. Biasa kayak lesu Nah, apa gitu ya. karena kalau di kampung itu kan meskipun jauh seberapa itu kenal. Kenal. Iya. Apalagi dia guru kan. Udah lumayan dikenal ada. Nah, dari situ orang kampung ngomong, saya dengar, tuh lihat orang kampung. Pasti kamu sembuh. Dikasih Ya. keyakinan itu. Yakin. kesembuhan. Tapi ya tadi apa yang saya katakan harus diikuti. harus ikutin. Kalau enggak gimana saya Iya. mau nolong kamu? Ya Pak Wah. Ya setelah selesai pulang saya ke Jakarta. Ya wah saya dipeluk-peluk ketua. Makasih Pak Wah. Belum saya tolong jadi makasih. Udah makasih ya. Tapi dia udah yakin. udah yakin udah yakin Wah, ya ini- sama Pak Wan ya. Wah, saya tambah yakin ini. Ceritanya 3 hari pura-pura puasa, misalnya sendiri puasa nggak pernah. Oh, ini pura-pura puasa atau melakukan puasa betulan? Pura-pura. Oh, pura-pura. Tapi saya meyakinkan dia gitu. Ya. Ah, nggak tahu itu ilham atau wangsit dari mana, saya nggak tahu ya kan. Saya yakin aja. Yakin lah bisa lah ya. Namanya kita juga menolong Iya. teman ya kan. Saya beli kacang hijau itu. Nah, maksudnya ini kacang hijau ini untuk apa? Ya nggak tahu tuh. Petunjuknya seperti itu ya. Oh, ada mimpi? Ada, ya. Ada Ya, mimpi mungkin atau saya tunjuk gitu. Oh, benar. Oh, ini harus ini Harus gitu. begini. Oh, datang spontan aja gitu. Jadi 3 hari saya beli kacang hijau. Kacang bubur itu, kacang hijau. Gue bubur buat makan. Kacang hijau
yang masih keras itu. Oh iya, yang masih keras yang belum direbus. Belum, nanti iya. terus makan nanti. Oke, lanjut. Nah, saya sangrai. Di sangrai. Sangrai, ya kan. Saya sangrai sampai hangus kosong. Kayak jadi kopi gitu. Ya, nggak sampai kosong lah, nggak Kosong. Ini menurut saya loh ya. Kenapa saya sangrai? Kalau nggak saya sangrai, saya tabur. Tumbuh Jadi toge nanti ya kan? Kan jadi toge. Iya. Nah, kan arwahnya akan datang lagi. Jadi toge ya. Ya, toge. Nyayur pula deh. Nyayur. Enak banget setannya nyayur. Nah, akhirnya saya datang ini ke makamnya. Saya berdoa dengan keyakinan saya lah. Tuhan Maha Kuasa itu bahasa apa tahu kok, ya kan? Saya ngomong, ya Allah, Insya Allah, nyuwun petunjuk. Kula badhe, saya mau menolong teman saya, mohon petunjuk. Saya ngomong, Mas, saya temannya si A, ya, tolong Mas keluar dari teman saya, jangan mengganggu teman saya. Mas kembalilah ke alam Mas, ya kan? Mas tenang di surga ya. Tolong ya Mas, saya sebar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Yudi sebar di makamnya itu? Di makamnya. Cak Yudi sendiri ke makamnya? Sendiri. Oh iya. Saya yakin nyarinya susah itu. Nyari alamat itu. Iya alamat ya kan. Tapi namanya perumahan ya lah ya. Gusti Allah kan tunjukkan sana. Taunya ketemu aja. Ketemu. Saya datang, saya ya tadi ke doa saya. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali ya. Jangan ganggu teman saya Mas. Kembalilah ke alam Mas. Mas semoga diterima di sisinya masuk surga. Teman saya juga lancar, didekatkan jodohnya. Saya sebar. Cap. Dalam hati saya pikir, apa itu sih? Visualnya nggak ada. Nggak ada ya. Yang jelas jalan aja lah. Jalan aja, nggak ada gurunya saya. Ada guru ya? 3 hari, si telepon teman saya. Telepon dari sana? Langsung dari daerah. Pak Wah, calonku datang. Biasanya tuh sering datang. Oh setelah Cak Yudi menaburkan itu? Nggak lama datang, dia telepon. Pak Wah, calonku datang. Terus kamu ngomong gimana? Iya yang ngomongkan Pak Wah tadi. Mas, tolong saya ikhlaskan Mas pergi dari saya. Kasihan saya dong Mas. Dia ngomong? Iya ngomong sendiri dia ngomong itu. Iya. Sama ininya ya? Sama calonnya itu. Alhamdulillah sudah dia lama-lama nggak telepon saya, telepon Pak Wah, alhamdulillah calonku sudah nggak pernah datang lagi. Oh udah nggak pernah lagi ya? Oh dia kaget ya, Mang Pak Wah dukun. Udah bisa ini. Saya tidak dukun, bukan orang pintar. Saya menguatkan iman kamu. Kenapa? Jangan sekali-sekali kamu sumpah. Ya, kamu kalau sumpah itu didengar langsung. Didengar sama Gusti Allah, ya kan? Saya tidak bisa ngasih kamu apa-apa. Saya juga nggak berdoa, nggak apa-apa. Saya cuma menguatkan kamu supaya kamu bisa melupakan, ya kan? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak kembali lagi dan kamu dekatkan jodohnya. Berapa mungkin nggak belum setahun lah dari teman saya tadi tuh. Ketika dia setelah sembuh, telepon lah dia. Pak Wah, aku mau nikah. Alhamdulillah nikah dia. Berarti ibunya juga nelpon. Ibunya juga kaget. Kok bisa sembuh ya? Nah Yudi dukun ya gitu betul Bu. Saya nggak dukun, bukan orang pinter, enggak. Sebenarnya Harum itu sugesti dengan saya. Dia juga terpengaruh dengan omongannya dia. Iya, terbawa dengan sumpah tadi. Ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah Nak Yudi, sekarang anak saya
Menikah. Wah, disitulah saya sendiri juga heran. Dia pun juga mengatakan saya dukun, ya kan. Tersebar lah itu. Wah, Pak Wadukun loh. Padahal saya enggak. Nah, itu lagi yang pernah saya alami. Itu benar-benar nyata. Nyata ya. Ya. Oke. Baiklah, Sohib Top Misteri, dimanapun Sohib berada, itu tadi kisah dari sahabat saya Cak Yudi. Terkadang kita hal-hal yang begitu secara awam kita tidak mempercayainya, tapi ada ya Cak Yudi ya. Iya. Tapi ada, ini terbukti Cak Yudi ini mengalami secara spiritual, secara misteri dalam hidupnya. Jadi sebenarnya ini jadi pembelajaran. Kalau sumpah jangan sembarangan. Ya. Oke? Bahaya kalau kemakan sumpah. Bahaya kalau kemakan sumpah tuh. Bahaya kalau kemakan sumpah. Jadi sesekali jangan sembarangan bersumpah. Oke, baik sahabat Sohib Top dimanapun Anda berada, sebelum menonton ini tolong di subscribe, like, dan komennya agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan kami dapat menghadirkan narasumber-narasumber lain yang mungkin lebih ada lagi yang menarik ceritanya. Oke. Jadi terima kasih, sampai ketemu, mudah-mudahan jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.